Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wa binikmatil islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. وقال تعالى أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله أو كما قال نبينا محمد صلى الله alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib yang alhamdulillah begitu banyak malam hari ini bersama kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita dengan mereka dijadikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi, Khina Al-Habib Fauzi bin Abdurrahman Al-Haddad, wa khina al-Habib Muhammad Ba'bud bin Syekh Abu Bakar dari Pasuruan, wa khina al-Habib Toha bin Abdullah Al-Haddad. Juga tak lupa yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru kita, para asatiz, akhina al-Ustadz Kiai Ismail, akhina filal Ustadz Adi Purwanto, akhina al-Ustadz Ari, akhina al-Ustadz Abi Akai yang suaranya Masya Allah luar biasa merdu hadirin. Tadinya ngantuk mata saya dengar suara Ustadz Akai, seger lagi hadirin. Ustadz Akai, ada 3 karunia dari Allah yang dikasih kepada manusia, tidak semua dikasih sama Allah. Yang pertama, suara yang indah. Enggak semua orang punya suara indah, betul apa betul? Ada orang suaranya jelek, katanya teriak di dalam air yang banyak bisa suara bagus, yang ada makin serak tuh suara, betul betul. Jadi karunia Allah. Yang kedua, ketampanan, kecantikan wajah seseorang itu juga karunia dari Allah. Ada orang mukanya pas-pasan pengen cakep, dia operasi habis 1 miliar, tetap aja jelek-jelek juga, betul-betul. Sekalinya ada cakep, begitu mandi hidungnya yang pesek dimancungin, dia lupa. Begitu mandi andukan rupanya kekencengan, copot hadirin sekalian. Kecantikan, ketampanan karunia. Yang ketiga, karunia dari Allah adalah keahlian. Orang punya keahlian enggak semua, betul apa betul? Makanya 3 karunia Allah ini yang sudah diberikan Allah kepada orang yang dikasih karunia 3 ini, bersyukur kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, diberi 3 karunia ini malah sombong, lupa sama Allah. Na'udzubillah min. Alhamdulillah, Ustadz Abi Akai suaranya Masya Allah, mudah-mudahan tambah bagus lagi Ustadz, amin ya Rabbal. Juga tak lupa yang saya hormati dan yang saya muliakan akhina al-Ustadz Hadi Mulya, akhina al-Ustadz Abdus Samad, akhina al-Ustadz Ahmad Rifai, akhina al-Ustadz Syekh Tubagus Fahrul, khususil khusus. Juga tak lupa akhina al-Ustadz Nana, khususil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita bersama, pimpinan Majelis Taklim Syababun Najah, akhina fillah Dr. Andes al-Ustadz Munadi An-Nazir SHI panjangannya apa tuh? Sarjana Hukum. Kirain saya SHI mah sehat terus. Mudah-mudahan sehat terus, amin. Kita doain, mudah-mudahan guru kita yang hadir malam hari ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, amin. Allah sehatkan badan mereka, amin.
Allah banyakin duit mereka, amin. Apaan kalau guru duitnya banyak, murid seneng nggak? Maka dari itu kalau pengen guru seneng, murid teh harus perhatian, betul. Sekira-kira guru masih demen ngerokok, lagi bengong-bengong, tanyain, Ustadz rokok ada? Nggak ada. Buru-buru ke warung beliin rokok, betul nggak? Beliin rokok jangan cuma sebungkus, satu slop, hadirin. Girangin guru pahala nggak? Guru nggak ngerokok, tanyain lagi, Ustadz kira-kira yang belum ada apa? Motor, bawa ke showroom ustadznya. Benar aja. Benar gak tuh? Tuh kalau ada murid yang kayak begitu, saya yakin rezekinya nggak habis-habis, hadirin sekalian. Cuman jarang banget. Guru nggak punya mobil, ajak ke showroom mobil, ajak aja, nggak usah beliin, girangin guru, hadirin sekalian. Betul apa betul? Kan kata Nabi, abuka salasah, orang tua kalian di alam dunia ada 3. Siapa orang yang gembirain 3 orang ini, Allah akan gembirakan nanti di yaumil kiamah, hadirin sekalian. Yang pertama, ustazuka, guru kita yang ngajarin kita supaya ingat sama Allah, supaya kita kembali ke alam yang kekal, enak, nyaman, gara-gara ustadz, gara-gara guru. Betul apa betul? Wajar kita nyenengin guru, bener gak? Jangan ilmu aja diambilin, giliran masalah kesejahteraan ngasih ustadz setahun sekali 20.000, hadirin sekalian. Mana amplopnya panjang banget, hadirin sekalian. Sian tuh ustadz, mana kurus badannya, masya Allah. Muridnya masya Allah. Yang kedua, orang tua kalian. Kita hidup di alam dunia punya orang tua. Anak-anak muda, jangan kalian lupakan orang tua kalian, ayah kalian dan ibu kalian. Kata para ulama, kalau di zaman sekarang, kalau masih punya bapak, turutin nasihatnya, jangan dilawan. Kalau masih punya emak, kalau masih emak punya emak, sering-sering bagi duit. Ini kata ulama di zaman sekarang. Kan kalau emak sering dikasih duit, girang nggak kira-kira? Girang banget, didoain, ya Allah, dari 7 orang anaknya 1 yang sering ngasih duit. Saya yakin yang sering didoain sama orang tuanya pasti yang sering kasih duit. Betul apa betul? Ad-du'aul walid kad-du'aun nabi li ummati. Doa orang tua seperti doa Nabi kepada umatnya, tidak bakal ditolak oleh Allah. Makanya rezeki anak yang sering ngasih duit emaknya, insya Allah rezekinya mengalir kayak air terjun, hadirin sekalian. Amin ya rabbal. Ini kadang-kadang kagak, bini mulu yang sering dikasih duit, emaknya kagak pernah. Sekali ngasih mau lebaran doang, sowan sama bininya, amplop panjang banget, isinya 10 ribuan 2. Udah ngasih mak minta doa panjang, habis minta doa pulang, apa aja yang di rumah emaknya dibawa pulang, hadirin sekalian. Ada yang begitu? Ada banyak. Tapi insya Allah bukan orang sini, bukan orang sono, hadirin sekalian. Tapi katanya pindahan dari sini. Betul tuh katanya. Mudah-mudahan nyambut tahun baru ama emak bapak kita lebih perhatian, hadirin. Kasihan kita punya emak, kasihan punya bapak. Buat apa duit banyak-banyak, emak gak pernah girang. Sekalinya mau girangin emak, begitu emak sakit, emak udah sakit tiduran, ditanya, mak mau nasi padang, mak mau buah apa, maknya lagi sakit, enggak, giliran sehat boro-boro ditawarin, hadirin sekalian. Ada yang begitu? Ada. Oh, banyak lagi. Orang tua kita surga dan neraka kita. Jamaah anak muda rajin hadir majlis taklim, ama guru cium tangan bolak-balik, tapi di rumahnya orang tuanya disakitin. Orang tua ngomong volume 8, anak majlis 10 sama orang tua, durhaka, hadirin sekalian. Gak bakal diterima amal ibadah kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Girangin emak kita kalau masih mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah. Habib, saya nggak bisa, nggak mampu menyenangkan orang tua, minimal kesusahan kita orang tua jangan sampai tahu, hadirin. Betul apa betul? Yang ketiga, orang tua kita di alam dunia adalah mertua. Kadang ama anaknya baik banget, ama anaknya sayang, ama mertua berantem mulu, hadirin sekalian. Ada yang gitu, ada. Banyak lagi aja, hadirin sekalian. Tapi saya yakin bukan orang sini, orang sono, hadirin sekalian.
luar biasa. Sekedar mengingatkan hadirin sekalian. Kan kata Nabi dalam hadisnya, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia makin dipanjangin umurnya, semakin baik perbuatannya. Itu kata Nabi. Makin tua berubah, bukan makin tua makin masih muda sering nongkrong di pos, sampai tua nongkrong di pos. Hadirin sekalian, nongkrong di pos nggak apa-apa, tapi musola jangan lupa, majelis taklim jangan lupa, ama saudara baik, ama tetangga baik, insya Allah surga bulat-bulat. Hadirin sekalian, amin ya rabbal. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, para hujjaj, para sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT kita, Bapak RT 1 RW 7, Bapak Haji Abdul Latif. Bapak Haji, belum haji. Kita doain mudah-mudahan berangkat haji, amin. Ama sendal-sendalnya ke sono, amin. Kita doain juga biar naik jadi RW, amin. RW ada sini RW? Oh Pak RW ada? Oh mohon maaf RW. Duh nggak enak hati saya. RW jadi lurah, amin. Masya Allah. Juga tak lupa yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak Lurah kita nih, mohon maaf saya belum kenal, Bapak Haji, Bapak RW kita. Oh iya Bapak RW, mohon maaf, Bapak RW kita, Bapak Haji, Bapak Haji Toto, belum haji. Mudah-mudahan biar pada berangkat haji, amin. Ya Rabbal. Maklum hadirin sekalian, Indonesia lagi belum bisa diberangkatkan umroh dan berangkat haji dikarenakan virus corona 9. Mudah-mudahan virus corona habis, hilang sehilang-hilangnya, amin. Enggak nambah lagi, amin. Yang nambah duit kita, amin ya Rabbal. Juga tak lupa yang saya hormati dan yang saya muliakan, seluruh jamaah majelis taklim dari berbagai majelis, para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga warga RT 1 RW 7 yang luar biasa. Saya dengar tadi langsung dari Bapak Ketua RT bahwasanya ini semua didukung penuh oleh warga RT 1 RW 7, dari mulai sound system, terus apalagi tuh, dan yang lain sebagainya, sampai hujan-hujanan. Hadirin, perlu diketahui, untuk syiar Islam, keringat kita satu tetes yang keluar nanti jadi saksi di yaumil qiyamah. Duduknya kita basah-basahan, capek, gertak-gersak, pengen pulang aja hawanya, nanti saksi di yaumil qiyamah. Hadirin, mudah-mudahan ketika ini, saat ini Allah ridho, menjadi penyebab kita masuk surganya Allah subhanahu, amin ya rabbal. Belum lagi yang sodakoh buat acara maulid malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang nyumbang duitnya, yang nyumbang tenaganya, yang nyumbang pikirannya, semua akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang bawa kue, yang bawa apa lagi, makanan, termasuk kue cucur, juga insya Allah dapat pahala. Hadirin sekalian, jangan sembarang. Kue cucur tuh kecil di dunia, entar di akhirat jadi payung yang gede. Hadirin sekalian, kue cucur, percaya nggak kira-kira? Ketika matahari di atas kepala kita, sejengkal di atas kepala kita, waktu nyumbang cucur bulan maulid jadi payung. Hadirin sekalian, aman dari panas. Hadirin sekalian, cuman jangan mentang-mentang kue cucur jadi payung, semua nyumbang kue cucur. Hadirin, kesian panitia maulid, belum bayar sound, belum bayar ini, betul. Nyumbang apa aja, sebisanya, semampunya, tenaga, pikiran. Mungkin di saat ini apa yang kita keluarkan ini menjadi penyebab kita Allah turunkan rahmat, Allah ridho, dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu. Jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Hadirin sekalian, masih ingat nggak seorang pelacur yang masuk ke dalam surga gara-gara memberikan air kepada seekor anjing? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tatkala meninggal dunia, Allah berikan izin kepada para ulama yang hidup di zaman itu, mereka semua bermimpi, bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surganya Allah? Dijawab oleh Sayyidina Umar, wahai para ulama, ketahuilah,
Aku dimasukkan surga oleh Allah gara-gara aku menyelamatkan seekor burung kecil yang lagi dimainin sama bocah. Bocah lagi benyak-benyak tuh burung, lagi dilempar-lempar dimainin. Sayyidina Umar lagi naik kuda, turun dari kudanya. Hei bocah, lepasin tuh burung, kata Sayyidina Umar. Enggak mau. Anak kecil, hadirin sekalian. Kata Sayyidina Umar, kalau nggak mau saya bayar. Boleh, tapi 2 kali lipat, kata bocah. Baik, dibayar sama Sayyidina Umar. Setelah dibayar, dilepaskan ini burung sehingga burung ini bebas. Sebab itulah Allah ridha dan penyebab Sayyidina Umar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Jangan menyepelekan hal sekecil apapun di hadapan Allah Subhanahu. Termasuk Bapak Ibu warga RT 1 dan dari yang jauh yang dekat datang ke tempat ini untuk apa? Supaya mengharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil. Ada orang bilang gini, Habib, saya mah orang ahli sholat, ngapain maulid? Habib, saya mah orang ahli puasa, setiap hari saya puasa, ngapain maulid? Hadirin jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, teringat sebuah kisah. Dulu ada orang ahli ibadah, 40 tahun lamanya dia ibadah di dalam rumahnya, tidak pernah keluar, tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun. Seketika itu Allah perintahkan malaikat untuk turun ke alam dunia. Kata Allah, wahai malaikat, coba tanya hambaku yang sudah beribadah 40 tahun tanpa maksiat sedikit pun kepadaku, apa yang dia minta? Turun malaikat. Begitu turun ditanya, hei hamba Allah yang soleh, kamu ingin dapat apa dari Allah atas ibadahmu selama 40 tahun? Saya pengen dimasukkan ke dalam surga. Lapor malaikat sama Allah, ya Allah, bagaimana wahai malaikat? Hambamu yang ibadah selama 40 tahun tanpa berbuat sedikit kejahatan, kemaksiatan, ingin dimasukkan ke dalam surgamu. Apa jawab Allah? Wahai malaikat, ya, akan aku masukkan dia ke dalam surga, tapi hanya bola mata sebelah kanannya, yang lainnya aku masukkan ke dalam api neraka. Itulah balasanku atas ibadahnya selama 40 tahun tanpa berbuat maksiat sedikit pun. Jadi Bapak Ibu, kalau ngarepin ibadah masuk surga, hatta orang yang lahir sampai mati ibadah terus nggak bakal bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu, kecuali wasilah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nah, salah satu cara kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah, dengan cara berkumpul membuat acara maulid Nabi. Mungkin dengan wasilah kecil seperti ini, sepele di pandangan manusia, tapi besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bib, saya nggak percaya. Kalau nggak percaya, mati duluan boleh, hadirin sekalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini 2 acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus pergantian tahun. Berapa hari lagi nih? Malam apa kita tahun baru ya? Sehari lagi. Anak muda petasan udah siap petasan? Kalau menurut saya nanti tahun baru daripada duit buat beli petasan, mendingan kasih emak buat beli garam. Girang tuh emak, hadirin sekalian. Betul apa enggak? Beli petasan ratusan ribu, emak minta beli garam, kagak punya duit mak, katanya. Masya Allah. Anak sudah diangkat. Luar biasa sih. Nauzubillah min. Jangan, kalau bisa kita doa bareng-bareng. Kita doa istighosah, mohon kepada Allah, mudah-mudahan negara kita biar aman, hadirin sekalian. Yang di atas biar ngeh sama rakyatnya, betul nggak? Apalagi di zaman pandemi virus corona 19 ini, banyak orang yang memanfaatkan momen-momen seperti ini, rakyat jadi tambah sengsara. Betul apa betul? Cuma satu kemampuan kita, wahai rakyat negara Indonesia, doa kepada Allah. Itulah yang terampuh. Senjata terkuat umat Islam adalah dengan berdoa. Apalagi terlebih doa yang dihadiri oleh 40 orang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya salut sama Pak RT, Pak Latif, dikumpulin warganya, doa bareng, siapa tahu dikabul. Betul apa enggak? 2022 insya Allah ada perubahan, hadirin sekalian. Yang sakit biar pada sehat, betul ya? Yang usaha biar pada maju. Terus apa lagi? Yang belum jodoh dapat 2022
Makanya jangan nyalain petasan, doa aja dah. Syukur-syukur mendingan sowan ke rumah orang tua, sowan ke rumah emak minta doain. Udah minta doain jangan lupa kepelin emak kita. Jangan minta doa aja, duitnya kagak, hadirin sekalian. Emak nggak pernah minta sama anaknya, cuma anaknya harus perhatian sama orang tuanya, hadirin sekalian. Makanya tadi dalam hadis Nabi SAW dikatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia semakin dipanjangin umurnya semakin baik perbuatannya. Minimal ada niat Bapak Ibu. Kita tahun kemarin banyak nggak bagusnya, niat ya Allah 2022 mudah-mudahan sedikit banyak ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Kalau ingin selamat hidup di dunia, selamat hidup di alam akhirat, kuncinya satu, hadirin. Ikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan mengikuti akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat satu akhlak mulia Rasulullah. Beliau ini orangnya pemaaf, suka memaafkan kesalahan orang lain. Diceritakan bahwa di satu pasar di kota Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang nenek-nenek tua yang matanya buta. Ini nenek tua yang matanya buta setiap hari selalu menghina Nabi kita Muhammad. Apa yang dikatakan oleh nenek tua buta ini? Wahai orang-orang kota Mekah, ketahuilah bahwasanya Muhammad itu tukang sihir, Muhammad tukang mencaci maki Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan mana. Muhammad itu orang gila, setiap hari dicaci maki baginda Rasulullah SAW. Hingga akhirnya pada suatu waktu ketika ini nenek tua buta, pengemis buta mencaci maki Rasul, Nabi Muhammad lewat tepat di depan nenek tua yang matanya buta. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Disamperin nih nenek tua buta sama Nabi, diambil kurma dari jubahnya yang mulia, disuapin makan, hadirin sekalian. Saya mau nanya sama orang sini, Bapak Ibu punya tetangga tiap hari nyaci maki Bapak, kira-kira kita kasih makan apa bagaimana tuh tetangga kita? Yang ada kita siramin air, hadirin sekalian. Nah, ini akhlaknya Rasulullah, maafin kesalahan orang lah. Hingga akhirnya setelah diberi makan ini nenek tua buta merasa berterima kasih yang sangat kepada Nabi kita Muhammad. Tapi ini nenek tua buta nggak tahu bahwa ini Nabi. Apa kata nenek tua buta? Apa kata nenek tua buta? Hai anak muda, saya berterima kasih atas kebaikanmu. Cuma mohon maaf saya tidak bisa membalas kebaikanmu. Cuma satu yang saya pesan, jangan deketin si Muhammad. Muhammad itu orang gila. Yang ngasih makan siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tiap hari dicaci maki Nabi Muhammad, tiap hari pula Nabi Muhammad memberikan makan kepada nenek tua buta, hingga akhirnya pada umur 63 tahun wafat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia pada hari Senin. Hadirin sekalian, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada istri beliau Siti Aisyah, wahai Aisyah, apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya saya akan teruskan agar supaya saya menjadi orang-orang yang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Siti Aisyah, ya Abu Bakar, biasanya Nabi Muhammad nih kalau jam-jam segini, bahasa kita ya, bahasa orang kita, biasanya Nabi Muhammad tuh ke pasar ke kota Mekah selalu memberi makan kurma nenek-nenek tua buta yang mengemis di kota Mekah. Kata Sayyidina Abu Bakar, baik ya Aisyah, saya akan teruskan perbuatan Nabi Muhammad. Dia bawa kurma oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia ke pasar ke kota Mekah, dicari tuh nenek tua buta, ternyata ada di pojokan lagi mencaci maki Nabi Muhammad tiap hari. Hadirin sekalian, Sayyidina Abu Bakar datang nyamperin nenek tua buta, diambil kurma, disuapin makan. Begitu disuapin makan, ditangkap tangannya Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, Nek, kenapa ditangkap tangan saya? Engkau bukan orang yang biasa ngasih makan saya. Kata Sayyidina Abu Bakar, enggak Nek, saya orang yang biasa ngasih makan kau.
Kata nenek tua buta bilang apa? Beda katanya. Sayyidina Abu Bakar nanya, emang bedanya di mana? Kalau dulu anak muda dulu yang sering ngasih saya makan kurma, kalau mau ngasih makan saya kurma, dibuka dulu bijinya, diambil, baru disuapin ke saya. Kalau Sayyidina Abu Bakar enggak, sama biji-bijinya dimasukin ke dalam. Hadirin sekalian, ini nenek tua kan giginya kagak ada, betul nggak? Kelolodan. Hadirin sekalian, masya Allah. Sedih Sayyidina Abu Bakar tersenyum sambil mengeluarkan air mata mengingat akhlak mulianya baginda Rasulullah yang luar biasa. Hadirin sekalian, sehingga akhirnya kata nenek buta nanya, engkau siapa? Saya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu siapa orang yang biasa ngasih makan saya? Dia adalah orang yang tiap hari engkau caci maki, ya wahai nenek tua buta. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis ini nenek tua buta di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan langsung mengucapkan 2 kalimat syahadah, masuk ke dalam agama Islam berkat akhlak mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Luar biasa, makanya dikatakan hulukuhul Quran, akhlaknya mulia. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul luar biasa. Hadirin sekalian, kita contoh kalau pengen kita selamat dunia, dan terkadang kita kagak pengen nyontoh Nabi makan pemaaf, kita aja dah saudara sama saudara berantem, urusan sepele tahunan nggak mau negor. Hadirin sekalian, lebaran ketemu lebaran melengos. Hadirin sekalian, ada yang begitu? Ada. Ini kayaknya udah pada lapar nih, lemes. Jawabnya lemes banget. Hadirin sekalian, dikit lagi jam 11 kurang kata Ustaz Nazir tutup bib. Dikit lagi hadirin, tenang sekalian. Insya Allah ntar kita makan kebuli Ustaz ya. Makan kebuli ya. Kebuli itu jangan bapak-bapak, jangan pulang sebelum kita makan kebuli, karena di dalam makan kebuli ada keberkahan. Itu kebuli udah didoain, baca ratib, betul ya, baca maulid Nabi yang doain banyak, makan walaupun cuma sesuap, insya Allah ada berkahnya. Hadirin sekalian, amin ya rabbal. Cuman makannya kira-kira kalau 4 orang makan, 4 orang setengah nampan diambil semua sama dia, yang 3 kesian kurang. Hadirin sekalian, nah ini akhlak Nabi nih. Nabi memerintahkan kalau makan, kul bismillahirrahmanirrahim, khuz mimma yalik, lupa saya hadisnya, Allahu a'lam ya. Khuz biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Nabi, ambillah dengan tangan kananmu Bapak Ibu kalau makan minum, tangan kanan, jangan tangan kiri. Karena hukumnya ini banyak orang Islam di tengah jalan minum pakai tangan kiri. Bib, kan itu cuma sunnah, betul. Tapi ingat, tangan kiri adalah perbuatan syekh. Siapa yang minum dengan tangan kiri berarti mengikuti syekh. Setan tempatnya di mana? Di neraka. Mau masuk neraka harus tangan kah? Kecuali keseleo tangannya, kecuali tangannya asam urat, betul-betul, baru boleh gunakan tangan kiri. Ini perintah Nabi, bukan perintah saya. Kemudian makan yang paling dekat. Bapak kalau makan makanan kebuli, ambil dari pinggir, jangan dari tengah nyomotnya. Nabi suruh dari pinggir, terus ke pinggir. Kira-kira lempengan daging di sebelah teman, gak usah diambil, berarti rezekinya dia. Ini daging di sebelah teman, sebelum nasi daging dulu diambil. Hadis sekalian, masya Allah. Ada tuh yang begitu, ada. Banyak masalah. Tapi bukan orang sini, bukan. Jauh. Masya Allah, luar biasa ya. Ini akhlak baginda Rasul SAW. Makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nabi SAW makannya sedikit. Tahu kalau orang sini mah makannya dikit-dikit mah makan. Hadirin sekalian, jangan lupa Bapak Ibu, terakhir saya dapat ilmu dari guru saya, mudah-mudahan jamaah lain juga bisa amalin. Terakhir ya, salah satu tanda cinta kita sama Rasulullah, apa yang Rasul perbuat kita ikutin, gitu ya. Minimal satu aja, Nabi Muhammad pernah apa kita ikutin, itu satu tanda ciri sama Rasul.
Rasul makan selalu tangan kanan, kita ikutin tangan kanan terus, berarti ada tanda cinta kita sama Rasul waktu hidup di alam dunia. Nabi kalau sholat selalu pakai siwak, kita ikutin pakai siwak, berarti tanda cinta kita kepada Rasul. Karena dulu zaman para ashab Nabi, para sahabat Nabi, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat yang rumahnya dekat dengan baginda Rasul dan sering ke rumah Rasul. Ini sahabat Anas bin Malik paling nggak suka sama satu buah, yaitu buah semangka, hadirin. Tapi dia ngelihat Nabi, dia cinta sama Nabi, Nabi sering makan buah semangka. Padahal Sayyidina Anas bin Malik nyium bau semangka muntah. Tapi dipaksa. Kenapa? Mengikuti Rasulullah. Karena cintanya sama Rasulullah, akhirnya dipaksa makan semangka. Akhirnya jadi doyan semangka. Cuma satu, ngikutin aja, ngikutin jalannya Rasul SAW. Jadi supaya kita ada bukti nanti di yaumil kiamah bahwa kita pernah mengikuti akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu amalan dari guru saya supaya kita menjadi orang yang mengaku cinta sama Rasulullah, kan selalu banyak baca berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh guru saya, kalau mau makan, mau minum, Bapak Ibu jangan lupa tambahkan baca sholawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu kalau makan berapa kali, minum berapa kali, coba setiap makan minum tambahin sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, baru minum. Ngopi begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adza, minum. Ngerokok jangan. Ngerokok enggak boleh. Ngerokok baca bismillah hukumnya makruh. Ya, nggak boleh. Jangan mentang-mentang bismillah baca dapat pahala, ngerokok baca bismillah juga, hadis kan. Jangan ya. Nah, makanya supaya kita tahu itu, jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh dari pengajian. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus pergantian tahun yang tinggal beberapa hari lagi, 2021 menuju ke 2022. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negara kita Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang aman, yang tentram, yang jauh daripada bala musibah, terlebih daripada virus corona 19. Jauh, mudah-mudahan sejauh-jauhnya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini dijadikan perkumpulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hadir, warga yang hadir, jauhkan daripada bala musibah bencana. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Yang sedang dalam usaha ya Allah majukan usahanya ya Allah. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan biar cepat dapat jodohnya. Yang sedang belajar ilmu mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu berkeluarga, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di sini dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan Allah, dibanyakan, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.